Halo Bunda, di dalam rahim, janin berperilaku sangatlah mirip dengan perilaku saat berada di luar rahim. Rahim bukan hanya tempat janin tumbuh dalam isolasi yang sunyi. Di dalam rahim, janin rupanya memiliki beberapa kegiatan loh Bunda. Mereka bisa buang air kecil, buang air besar, sudah bisa melihat, mendengar, dan melatih keterampilan yang dapat mereka gunakan saat nanti lahir. Contohnya seperti mengisap jempol dan menangis. Selain itu, ada juga bukti bahwa janin sudah bisa belajar sebelum lahir. Kira-kira apa saja ya Bun yang bisa dilakukan janin saat berada dalam kandungan? Berikut ini setidaknya ada 8 fakta yang menarik tentang perkembangan janin di dalam kandungan yang tentunya perlu untuk Bunda ketahui. Yang pertama, pertumbuhan tulang pada janin lebih banyak daripada pertumbuhan tulang orang dewasa. Ada fakta yang perlu diketahui tentang perkembangan janin di dalam kandungan. Antara lain fakta bahwa bayi memiliki setidaknya 300 tulang yang aktif tumbuh. Ini terjadi selama perkembangan janin di dalam rahim dan setelah lahir. Sedangkan orang dewasa sekarang ini hanya memiliki 206 tulang di tubuhnya. Kedua, janin sudah mempunyai rambut tipis di dalam kandungan. Kedengarannya memang aneh, tapi ternyata setiap janin memiliki kumis yang tipis. Rambut tipis ini atau disebut juga lanugo tumbuh saat janin berusia 5 minggu dan akan menghilang saat janin mencapai usia kehamilan sekitar 7 atau 8 minggu. Bahkan dalam beberapa kasus, rambut ini akan ada sampai nanti bayi lahir. Tetapi akan hilang lagi dalam beberapa hari. Ketiga, buang air kecil dan buang air besar di dalam rahim. Menurut sebuah penelitian, sebagian besar kantung ketuban tempat bayi berkembang terdiri dari urin janin. Cairan ketuban beredar terutama di seluruh janin yang sedang berkembang. Hal ini bisa saja membuat organ untuk mengembangkan kemampuan khusus mereka. Janin menelan cairan ketuban dan mengalirkannya melalui usus, ginjal, dan kandung kemih. Kemudian kembali lagi ke kantung ketuban sebagai urin. Janin mengeluarkan limbah padat yang disebut juga mekonium ke dalam rahim. Itu bukan kotoran seperti yang diketahui kebanyakan orang dewasa, tetapi lebih mirip seperti tar. Hal ini tidaklah berbahaya bagi janin kecuali terhirup saat lahir. Kejadian langka yang disebut sindrom aspirasi mekonium yang terjadi pada 5-10% kelahiran. Mekonium biasanya berlangsung sampai bayi lahir juga, tapi tidak lama ya Bun. Untungnya, walaupun mekonium bisa lengket dan susah untuk dibersihkan, tetapi tidak berbau. Keempat, cegukan. Saat janin melakukan gerakan bernapas untuk menelan cairan ketuban, maka terjadilah proses cegukan. Cegukan adalah suatu keadaan biologis secara tiba-tiba yang terjadi selama perkembangan paru-paru. Janin seperti sedang melompat-lompat atau seperti sedang bergetar ataupun gemetar, itulah yang Bunda rasakan. Cegukan saat sedang di rahim adalah hal biasa dan terkadang dapat terjadi lebih dari sekali sehari, sekitar bulan ke-6 kehamilan. Frekuensinya biasa akan menurun setelah 32 minggu. Kelima, mengisap jempol.
Ada banyak di antara orang tua yang senang sekaligus kaget saat mengetahui hasil USG menunjukkan janin sedang mengisap jempolnya. Ini bukan perilaku sadar janin, namun jika Anda menyatukan kemampuan janin untuk menggerakkan lengan dan kakinya, refleks menghisapnya yang berkembang dan rentang geraknya yang terbatas masuk akal jika ia akan menghisap saat ibu jari menyentuh mulutnya. Keenam, janin bernapas. Ketika janin bisa bernapas di dalam rahim, tidak ada hubungannya dengan bagaimana janin dapat memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari aliran darah ketika janin tumbuh. Hal tersebut terjadi melalui tali pusat dan plasenta. Ibu hamil sebenarnya ketika bernapas, masuk dan keluar itu untuk dua orang. Hanya saja janin melakukan pernapasan secara fisik. Ketujuh, janin sudah bisa melihat. Sebuah penelitian sekitar tahun 2017 di Universitas Lancaster, Inggris membuktikan bahwa janin mengikuti sinar cahaya ke dalam rahim pada trimester ketiga. Secara khusus, para peneliti menemukan bahwa ternyata janin lebih menyukai cahaya wajah manusia dan memberikan gambaran seperti bayi yang baru dilahirkan. Walaupun janin tidak bisa melihat wajah siapapun dalam cahaya redup rahim, penelitian menunjukkan bahwa fitur wajah sudah berkembang sebelum lahir. Jadi, bisa latihan untuk membuat wajah yang imut sebelum dilahirkan. Yang kedelapan, dapat belajar dan mengingat. Beberapa penelitian membuktikan bahwa janin yang terpapar rangsangan di dalam rahim dapat beradaptasi dengan rangsangan yang sama di luar rahim. Bisa coba mainkan lagu yang sama untuk janin selama kehamilan. Setelah lahir, bayi menunjukkan ketenangan dan keakraban dengan lagu yang sama tersebut. Ubah lagu menjadi lagu pengantar tidur, dan Anda bahkan dapat membantu bayi Anda tertidur. Penelitian didukung oleh National Science Foundation pada tahun 2015 membuktikan bahwa janin dapat belajar, mengingat, dan bereaksi sebelum lahir. Para ibu yang ikut dalam penelitian tersebut mencoba untuk membacakan puisi anak-anak selama beberapa minggu. Detak jantung janin dipantau untuk mengukur ritme janin. Penurunan detak jantung menandakan bahwa janin tidak diperdengarkan dengan sesuatu yang baru. Memasuki minggu yang ke-38, para peserta penelitian mendengarkan janin mereka pada rekaman puisi anak-anak dari seorang wanita asing. Walaupun janin tidak mendengar ritme puisi selama 4 minggu dari ibunya, detak jantung janin tetap melambat. Pertanda bahwa bayi atau janin tersebut masih mengingat sejak di dalam kandungan. Akan tetapi, sebaliknya, janin yang belum pernah mendengarkan puisi sebelumnya akan memiliki efek yang berbeda. Detak jantung yang meningkat menunjukkan bahwa ritme puisi tersebut baru atau terdengar asing. Saat janin tumbuh, penting bagi ayah dan bunda untuk mengingat bahwa rahim bukanlah tempat kehamilan yang sunyi seperti yang mungkin dipikirkan. Janin cukup aktif di dalam rahim, melakukan semua hal baik yang harus dilakukan setelah lahir, dan bahkan mungkin janin membuat memori atau catatan tentang apa yang akan dunia luar sediakan untuknya. Bagaimana Bunda? Luar biasa kan? Semoga informasinya bermanfaat.